semua pastikan udah siap ya, kita rekam. 3, 2, 1. Across the universe, hi, we are Sun. Itu dia ya. Semangatnya sama kayak semangatnya Pak Teguh nih ya. Kayaknya memang ditularkan dari bapaknya. Harus ya. Oke, yang pertama banget pastinya saya mau tahu kabarnya Pak Teguh nih. Gimana kabarnya? Sangat bahagia hari ini kami mah. Ya luar biasa nih hari titik perjuangan kita dari awal untuk membentuk produk pertama. Lalu di sini juga nanti saatnya kita berjuang gitu. Itu dia, dan mudah-mudahan dengan kehadiran dari rekan media ya nanti bisa bantu juga untuk bisa memberitakan positif ya tentang Weekend Bee Sun ini yang merupakan produk pertama dari Weekend Bee Winners ya. Dan pasti kita juga penasaran nih, kenapa Pak Teguh membuat audisi lagi? Oke, kita mulai itu dimulai dari Desember bukan Desember, sekitar Agustus September 2021 tepatnya. Jadi saya ini silau banget. Saya bukan mengundang sih. Saat itu ada seorang teman saya namanya KC, Hari KC. Dia orang musik dan dia itu mengatakan satu kalimat, Teguh, kenapa lu nggak memulai lagi girl band? Jadi kalau lihat Teguh tuh lihat girl band. Dan saat itu saya disadarkan, saya bilang, aduh ini, aduh itu gitu. Hey bro, e-workmu hanya ngepost di sosial media. Saat itu gitu Kak Bima. Ketika saya post, itu responnya 6.000. 6.000. Betul. Dan itu saya banget kita bikin Google Form yang daftar itu 3.000. Luar biasa ya. Berarti antusiasnya masih tinggi banget ya? Iya gitu. Jadi bener juga gitu, setelah ada data itu pastinya saya bisa melakukan sesuatu toh gitu. Akhirnya karena pandemi gitu, banyak orang baik membantu saya gitu. Salah satu orang baik ada di situ bersama timnya di baris ketiga. Kita tepuk tangan buat GoPlay dari Gojek, Mas Rizky, Fania dan timnya. Jadi GoPlay itu ada aplikasi karya anak bangsa untuk streaming dan itu aplikasi yang sepanjang saya lihat semua positif. Jadi kayak bernyanyi atau menunjukkan bakat gitu. Seperti kita tahu sisanya prank atau hal-hal yang kurang baik. Jadi teman-teman dari GoPlay mendukung penuh audisi ini dan dilakukan secara online. 3.000 orang, kemudian turun jadi 1.000 besar, seterusnya 300 besar sampai 300 itu di GoPlay. Jadi menutup pertanyaan Kak Bima, ini hasil pertama audisi 100% online selama masa pandemi. Dari 3.000 orang jadi sekian besar dan here we go Sun. Nah ini menarik, makanya tadi aku bilang ya, kalau biasanya mungkin offline ya kita tahu tantangannya ya mungkin dari tempat dan waktu gitu kan. Tapi kalau online tantangan terbesarnya apa kemarin Pak Teguh? Nah, tantangannya itu gini Kak Bima, pertanyaannya bagus. Sebenarnya kami lebih merasa diberkati. Saat itu teman-teman GoPlay mungkin nggak ngerti dunia audisi atau girl band. Jadi mereka itu mendukung penuh gitu kan kegiatannya ini. Tantangannya jadi segi itu kita diberkati lah. Tapi tantangannya gini, kami dari Weekend Bee Winners atau saya dan manajemen tidak mau melihat generasi mereka ini putus. Kak Bima di bawah saya, idolanya Dewa 19, saya idolanya Beatles. Mereka kalau gak diginiin, gak diangkat kreativitinya, mentok. Mereka gak tahu lagi mau ngapain gitu. Percaya atau enggak, ini 20 besar dari Weekend Bee Winners. Dulu ada yang saya ngajak ngomong, buka masker aja gak mau. Bahkan yang tadi saya ngomong di jam 2 siang, kita puji semua orang. Ada satu anak perempuan yang kalau ngomong sama saya matanya muter. Itu sampai kita didik dengan baik dan akhirnya dia main di FTV dan sinetron ya. Betul? Aulin berdiri. Ya ini Aulin madep kesana aja. Nah sekarang dia berani menatap mata Bapak Ibu sekalian. Tadinya sama sekali tidak berani generasi pandemi. Jadi tantangan terbesarnya itu. Thank you Aulin. Akhirnya mereka semua sekarang begitu menyenangkan vibe-nya. Mereka bisa say hello kayak pribadi. Nah itu tantangan terbesarnya, dan ketika kami berhasil Weekend Bee Winners ini, kami pengen nyebarin itu ke seluruh galaksi. Ya seluruh yang sejauh kita bisa lah kami.
tantangannya itu. Tantangannya itu ya, dan yang menarik ini ternyata nggak cuma dari Indonesia, bahkan ya 3.000 peserta yang ikut audisi ini ternyata dari Indonesia, kemudian pastinya ya Indonesia, kemudian Malaysia, Singapura, ini bahkan sampai ke Amerika. Ini luar biasa banget loh, Pak Teguh, boleh diceritain nggak tuh? Iya itu, ya itu dari Google Form itu sih, kita juga nggak nyangka, kami nggak nyangka, ini dari Penang waktu itu, terus Singapura, yang dari Amerika itu Sihana namanya kalau saya nggak salah, bener ya? Nah itu waktu itu saya pribadi saya nanya, are you serius gitu kan? Dia bilang serius, bahkan udah siap mau beli tiket saat itu. Yang menghalangi dia memang bukan jodoh, adalah waktu dia mau berangkat, COVID-nya tinggi di Amerika. Jadi dia nggak bisa berangkat. Memang benar Kak Mima. Jadi kalau diceritain semuanya berkat sih. Kita cuman taruh aja gitu. Ini yang mau daftar silakan, dan ternyata dari Singapura, Malaysia, Amerika. Yang menarik, si Hana sempat live streaming ya, guys. Iya dia sempat streaming. Jadi buktinya ada di GoPlay. Jadi dia sempat dari Amerika. Itu juga pembicaraan saya sama Mas Rizky saat itu, saya sebut itu cukup menarik sih. Mas Rizky bisa nggak dia streaming dari Amerika? GoPlay dengan hebatnya bisa streaming di Amerika, itu saya bercanda, berarti bisa GoFood ke sana. Wah, keren, boleh saya lagi dong. Kita kasih tepuk tangan ya. Jadi benar-benar ternyata antusiasnya luar biasa, nggak cuma dari Indonesia, bahkan dari tadi Malaysia, Singapura, dan Amerika ya. Cuma itu sayangnya karena terkendala waktu itu memang kondisinya COVID sedang tinggi-tingginya ya, jadi nggak bisa datang. Oke. Jadi yang mungkin juga perlu dijelaskan di sini ini mengenai Sun sendiri sebagai produk pertama. Sebenarnya secara genre ini apa sih, Pak Teguh? Oke. Karena penasaran. Gak apa-apa, boleh. Saya jawabnya diplomatis. Jadi teman saya banyak itu ada di sana semua. Saya respect banget sama mereka. Thank you banget datang buat ini. Itu menarik, banyak banget teman saya selalu bilang, hey bro, lu bikin girl band lagi ya, kayak K-pop dong, gitu, kayak Blackpink. Oh iya, saya bilang gitu. Terus akhirnya ada teman lagi dari dunia yang berbeda, bro, jangan K-pop bro, J-pop bro, itu niche tapi gede. Oh iya, kayak gitu. Terus ada lagi yang bilang, udah Indonesia aja, jangan Indonesia bro, nanti kalah sama artis-artis lainnya. Iya. Jadi saya kalau ditanya genre-nya apa, saya masih percaya diri bahwa saya cukup kreatif. Lalu saya datang ke teman-teman saya di sana. Itu pakai topi yang lagi ngerekam ini dari All Good Music. Terus saya duduk sama mereka, saya bilang saya mau membuat sesuatu yang unik. Ya, kita garuk-garuk kepala cukup lama ya, berbulan-bulan ya teman-teman All Good ya. Itu semua di sana komposer lagu Shine kebetulan. Jadi kalau ditanya genre-nya apa, keren aja. Keren. Iya udah, iya gak sih? Keren kan? Keren, udah cukup itu aja kali Mbak. Baik. Nanti kita lihat ya. Nanti kita sama-sama lihat. Kalau saya yakin di sini pasti semuanya udah nggak sabar. Tapi pastinya kita juga pengen kenal lebih dekat nih sama Sun. Sun, boleh nggak nih kalian kenalkan diri masing-masing? Coba dari siapa yang pertama? Oke, silakan. Aku ya. Halo, selamat sore semuanya. Ya, jadi aku namanya Nabila Aizar. Kalian bisa panggil aku Nabila. Umur aku tuh 20 tahun, tapi 5 hari lagi aku officially 21 tahun. Ya, jadi aku tuh pertamanya ya, cerita sedikit kali ya. Jadi aku pertamanya masuk sebelum ini tuh aku sebagai professional assistant di salah satu perusahaan yang ada di Kabupaten Tangerang, Cikupa, tempat tinggal aku. Aku tuh nggak ada niatan untuk ke entertain sebenarnya. Terus kayak biasanya tuh aku bangun pagi jam 5 subuh, habis itu kerja, habis itu pulang kerja, nongkrong sama teman-teman, terus pulangin itu berkali-kali sampai aku merasa bosen. Kayak kenapa ya? Aku di umur segini, aku kerja dari umur 18 tahun, terus kayak aku bosen banget. Aku pengen banget jadi entertainer, aku pengen nyanyi, aku pengen dance, kayak cita-cita aku dari kecil. Terus gak sangka tiba-tiba ada audisi Weekend Winners lewat di sosmed kalian juga kan ya? Iya, terus kayak aku pertamanya iseng mencet ikutan audisi gitu. Terus ternyata alhamdulillah tahap 1, tahap 2, tahap 3 lolos dan akhirnya bisa ke tahap saat ini. Thank
Thank you semuanya. Nabila, terima kasih. Ih, luar biasa semangatnya Nabila ya. Aku tahu sekarang rahasia kenapa kata gue awet muda ya. Karena dia selalu bersama dengan cewek-cewek cantik seperti ini yang menggemaskan. Berikutnya, Selanjutnya aku ya. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama aku Hanjienko. Kalian bisa panggil aku Hanjian. Jadi umur aku itu 17 tahun. Jadi kayak emang masih fresh graduate banget gitu kan. Nah, aku mau cerita juga nih kayak Nabila ya. Sebelum aku masuk di dunia ini, di dunia entertain ini, aku sebelumnya tuh I was just like a teenager yang aku tuh sekolah, tapi sekolahnya tuh online di rumah. Yang kayak ya udah aku bangun pagi, makan, sekolah di depan laptop, iPad, ya kan. Tapi sekolahnya sudah tidur kadang kan gitu. Terus pulang sekolah juga ya udah kegiatan aku gitu-gitu aja gitu. Terus gak lama setelah itu juga aku juga nemuin nih audisi Cherry Bell ada dia waktu awalnya namanya Cherry Bell 2.0. Terus habis itu kayak wah, I was a big fan of Cherry Bell back then when I was SD gitu, mungkin masih kecil banget, kayak I was a big fan of them. Terus dari situ kayak kayaknya ini adalah pintu masuk yang cocok buat aku, karena emang dari kecil tuh aku tuh pengen banget jadi entertainer. Aku pengen banget ada di dunia entertain seperti ini gitu. Jadi akhirnya aku daftar gitu. Terus pas daftar lolos di tahap 1, tahap kedua, tahap ketiga, terus habis itu kita masuk ke top 100 juga. Yang di situ aku tuh seneng banget ya, karena itu akhirnya pertama kalinya kita tuh offline audition gitu. And it was held itu 3 hari ya kan, first day, terus aku dapet second day, terus di situ tuh kayak losing hope gitu. Cuman kayak melihat semua orang yang semangat, kayak aku dapat semangat lagi. Terus habis itu ternyata aku dapet lolos ke 50 besar, terus bareng yang teman-teman aku di depan ini juga. Terus habis itu di 50 besar itu kita kayak 3 hari ya training, terus habis itu bareng-bareng, dan terus habis itu kita ada kelas memasak dan lain sebagainya. Setelah dari situ masuk ke top 20, itu hal yang terberat menurut aku ya. Itu adalah poin yang dimana aku jauh dari keluarga aku yang sebelumnya aku 2 tahun di rumah aja, di kamar gitu kan sama mami papi. Pas kata di top 20 ini tuh aku sebulan tinggal sama temen-temen aku yang kayak bahkan sebelumnya tuh belum pernah kenal Kak gitu. Jadinya pas kata di top 20 itu mungkin kalian yang semua penonton tahu yang ikutin aku dari masa audisi, you know how I survive. Kalian tahu betapa kerja kerasnya aku di sana, terus habis itu betapa aku trying hard juga di sana. Teman-teman aku juga jadi saksi. Terus habis itu ada teman-teman kamar aku yang ngeliatin aku latihan tiap malam kayak oke, aku pasti bisa gitu. Terus pas setelah 1 bulan kita karantina, kita kena garap kuntang ya bareng-bareng. Terus habis itu kan itu juga itu adalah salah satu momen yang paling mengharukan, karena di situ kita tuh tidurnya di dalam tenda yang kayak tenda itu langsung ke rumput-rumputan gitu ya. Terus habis itu kayak malamnya baru pengumuman. Terus kayak aku tuh di situ padahal sebelum itu aku tuh kayak udah kayak losing hope, kayak ya udah aku pasrah gitu. Cuman kayak ternyata aku bisa berada di sini gitu loh. Tapi ini semua bukan berkat diri aku sendiri, kayak berkat teman-teman yang dukung aku dan keluarga aku gitu loh. Gitu. Terus habis itu karena aku udah di sini, aku seneng banget. Terus habis itu aku bakal trying hard lagi ke semua orang gitu. Bakal terus berkarya dan entertain semua orang. Itu aja dari aku. Thank you. terima kasih Hajian. Itu dia tadi yang kita udah semakin kenal dekat dengan Hajian. Yang berikutnya siapa? Cek, boleh dicek lagi? Cek. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama aku Anastasia Narwastu, biasa dipanggil Tasya. Mungkin di sini udah banyak yang familiar sama aku sebelumnya, karena ini bukan pertama kalinya aku ada di dunia entertainment, bukan pertama kalinya aku debut juga. Kalau kita boleh kilas balik ya, pertama awal mulanya aku itu
berminat gitu, punya passion di dunia entertainment itu awalnya itu kayak orang-orang pada umumnya deh kayaknya. Kita mulai dari K-pop ya, kan banyak tuh, ada Blackpink, ada Twice, terus aku melihat kayak kayaknya bakat aku bukan di belajar deh, kayak aku nggak bakat nih sekolah dan lain-lain nih. Akhirnya waktu itu di masa itu ada suatu idol group sebelah ya kalau yang tahu, JKT48, dan akhirnya aku waktu itu masuk tahun 2018 sebagai member JKT48. Singkat cerita di sana aku berproses, di sana aku belajar menjadi seorang idol gitu kan. Tentunya dengan culture yang berbeda gitu sama yang mungkin orang tahu K-pop, mungkin orang tahu drama Indonesia, itu adalah a whole new culture yang aku pelajari di sana. Dan setelah yang sama-sama kita tahu ya, pandemi kan datang menyerang ya. Pandemi datang menyerang, banyak income yang tersendat, banyak jalan yang tertutup, dan salah satunya jalan yang harus ditutup dulu sama Tuhan saat itu adalah aku harus berhenti dulu dari JKT48 karena ada restrukturisasi besar-besaran. Jadi ada sekitar 33 member yang di cut off, dan itu termasuk aku. Pada saat itu sekitar tahun 2020 awal, 2021 awal, oh iya 2021 awal kejadiannya. Aku merasa setelah keluar ada suatu pemikiran mindset yang kayak apa mungkin hidup yang selama ini satu-satunya aku tahu nih, 3 tahun di JKT48, apa ini bukan jalan aku, apakah ini bukan tempat yang tepat buat aku, apakah ini suatu tanda gitu ya, mungkin Tuhan ngasih tahu, oh Tasya, tempat kamu bukan di situ, aku akan tempatkan kamu di tempat lain. Selama 1 tahun aku struggle dengan pengalaman itu, dengan pemikiran itu, karena bagaimanapun selama 3 tahun it's the only thing I know gitu kan. Cuman ternyata memang ada rencana Tuhan lah ya di balik semuanya. Sekitar bulan Oktober November akhir gitu ya, adalah terpampang si iklan Cherry Bell 2.0 nih mau buka nih gitu. Waktu pada saat itu pun aku bukan yang dengan langsung menggebu-gebu, oke, ini saatnya aku berkarya lagi, itu tuh enggak gitu loh. Karena masih ada suatu perasaan yang mengkonsum aku kayak, kalau misal aku nanti gagal lagi gimana, self esteem aku yang rendah, aku yang bertanya-tanya apa iya, dan itu bersamaan dengan aku yang lulus kuliah waktu itu. Jadi waktu itu mama juga mulai bertanya-tanya, orang tua, tapi gimana habis lulus kuliah mau kerja apa gitu kan, template pertanyaan orang tua kan, saya mau kerja di mana, mau ini gimana. Aku bilang, tunggu mami, biarin Tasya gumulkan dulu semua ini, biarin Tasya mikir dulu 1 bulan. Setelah 1 bulan banyak introspeksi diri, banyak self melihat lagi ke diri sendiri, akhirnya aku memutuskan, oke, lebih baik aku nyesel pernah nyoba, lebih baik aku sakit hati kalau nggak ketolak daripada aku nyesel karena nggak pernah nyoba. Aku pikir gitu. Akhirnya aku coba, aku bilang, mami kasih Tasya waktu 3 bulan. Kalau misalnya Tasya nggak lolos dalam 3 bulan, Tasya akan buang semua mimpi Tasya di dunia entertainment. This is my last round. Kalau misalnya Tasya nggak lolos, Tasya akan kerja gitu. Tasya akan tinggalinlah semua dunia entertainment ini. Cuman ternyata memang jalan Tuhan mah ada aja ya. Melalui Dedi Teguh, Katina, tim We Can Be Winners, dan semua orang yang berproses sama aku di sini, ternyata aku sekali lagi ditunjukin kalau I'm on the right track gitu. Aku ada di jalan yang tepat, aku ada di tangan orang-orang yang tepat, dan aku juga kan suka banyak nanya kan, Tasya gimana rasanya debut 2 kali, mah rasanya mah biasa aja lah, cepil, udah nggak deg-degan lagi. Tapi sebetulnya enggak loh. Semua pengalaman yang aku terima selama aku audisi karantina di We Can Be Winners itu adalah bener-bener proses, kalau ibaratnya adonan ya, ini tuh mengadon dari awal gitu. Bener-bener start from the scratch lagi, aku kenalan sama orang baru lagi, aku bangun kepercayaan diri lagi, mulai skill lagi dari nol, dan akhirnya aku bisa tiba di sini, bisa dengan bangga kembali nunjukin ke kalian, halo aku Tasya dan aku kembali lagi ke scene. Mohon dukungannya semuanya. Oke, terima kasih Tasya. Dan berikutnya siapa lagi? Atta. Halo semuanya, selamat malam. Para undangan yang terhormat, untuk media, keluarga, teman, dan anak-anak PCBW tersayangku.
yang udah nyempetin waktunya untuk datang di sini menyaksikan debut Sun yang sangat ditunggu-tunggu setelah setahun ini yang udah kita persiapkan. Perkenalkan, nama aku Dewi Tatmarendra, aku biasanya dipanggil Ata, tapi bukan Halilintar. Dan aku mau cerita sih beberapa detail-detail mengikuti audisi We Can Be Winners ini. Bener-bener aku tuh sebelumnya hanyalah remaja biasa ya, seperti biasa yang hidup di ibu kota, kuliah, berteman, bergaul seperti biasa, dan yang punya mimpi besar banget untuk bisa ngembangin nih bakat yang aku punya dari kedua orang tua aku sebagai penyanyi. Aku dapat bakat ini tuh dari orang tua aku yang emang aku pengen banget untuk kembangin. Dan dari aku kecil tuh aku suka banget untuk ikut audisi, tapi emang kayaknya belum rezeki aja gitu. Sampai akhirnya kemarin tuh aku pas lagi online kelas, kan lagi pandemi ya, jadi online. Aku inget banget, aku lagi Zoom sebenarnya, tapi aku sambil scroll Instagram gitu. Terus aku nemuin audisi Cherry Bell 2.0. Terus udah tuh aku klik, terus aku isi Google Formnya, terus aku dalam hati, wah ini kayaknya nih jawaban nih dari apa yang aku tunggu selama ini. Dan aku di dalam hati aku tuh kayak oke, ini percobaan terakhir aku. Kalau emang ini jalannya, aku sangat bersyukur. Tapi kalau emang enggak, ya udah nggak apa-apa. Berarti emang bukan di sini. Dan aku bilang sama diri aku, ya udah nggak apa-apa kalau emang bukan jalannya. Aku bakal tetap lanjutin hidup aku seperti biasa, kuliah, habis itu nanti lulus cari kerja jadi budak korporat aja. Tapi ternyata alhamdulillah banget semua berjalan lancar. Aku ketemu sama anak-anak PCBW yang lain yang cantik-cantik, bertalenta semua, yang benar-benar aku selama 2 tahun itu udah gak pernah temuin lagi ya, karena kan cuma di rumah dan aku udah gak bersosialisasi. Terus akhirnya ketemu lagi sama anak-anak PCBW tuh kayak aku seneng banget ketemu lagi, bersosialisasi lagi. Tapi ada rasa takutnya karena kayak kan lagi COVID ya, jadi aku ngerasa aduh takut dia mau nggak ya ngobrol sama aku kan karena lagi COVID. Jadi kayak sebenarnya jadi agak ada jarak gara-gara COVID. Tapi lama-lama audisi We Can Be Winners itu ngajarin aku lagi, ayo semangat lagi, kejar mimpi kamu. Dan aku belajar banyak juga di audisi ini. Akhirnya ketemu sama Sun setelah melewati beberapa tahap audisi yang benar-benar berat banget sih kalau bisa dijelasin tuh sebenarnya berat banget gitu. Tapi aku sangat-sangat bersyukur akhirnya hari yang udah ditunggu-tunggu ini tiba juga dan bisa kita lihat nanti gitu. Dan perjalanan Sun akan dimulai. Kita berharap banget semoga nanti bisa diterima oleh semua kalangan dan semoga kita tetap bisa dapat dukungan dan cinta dari kalian semua. Terima kasih banyak. Terima kasih Atta. Dan berikutnya yang terakhir ada Sujin, silakan. Hai semuanya, nama aku Sujin, but probably kalian kenal aku sebagai Sujin or Sujina or Gina. Jujur banget nih, aku tuh emang dari kecil banget emang udah punya impian to be in the entertainment industry. Emang kebetulan tuh dari dulu aku tuh suka banget sama nyanyi, sama modeling, sama acting. Cuman aku sama sekali gak pernah ada pikiran berada di posisi ini sekarang. Terus habis itu kayaknya aku menjalankan banyak casting, banyak audisi, cuman pintu kayak ketutup semua. Terharu ya, boleh ngasih tepuk tangan dulu dong untuk Sujin ya. Karena pastinya memang rasanya tuh hari ini campur aduk banget ya, kalian bisa ada di sini melalui berbagai tahapan audisi dari 3.000 loh, luar biasa loh, dari 3.000 sampai akhirnya mereka nih 5 orang. Boleh dilanjutin lagi Sujin, silakan. Terus aku inget banget, pas itu aku 14 tahun, terus aku ngeliat Cherry Bell 2.0.
ngeliat yang lain. Terus habis itu kan aku ngejalanin auditionnya, cuman aku ngerasa kayak aku cuma do it for fun gitu doang loh. Kayak aku ngomong sama teman-teman aku kayak, aku bisa kok masuk, aku mah gampang ini mah aku bisa. Soalnya aku di sekolah lama aku itu tuh aku terkenal sebagai yang kayak ini anak suka nyanyi, suka ini, suka itu. Kalau ada isi sekolah aku suka nyanyi gitu. Jadi aku kayak selalu kepedean gitu loh. Mungkin bisa dibilang overconfident kali ya. Terus pas aku lihat itu minimal 17 tahun, aku sih kayak gak apa-apa aku bisa kok. Padahal aku masih 14 tahun. Cuman aku kayak sign up aja. Terus aku kayak ganti identitas aku sebagai 17 tahun. Padahal kayak aku masih 14 tahun. Terus habis itu aku terobos aja dan kebetulan gak tahu kenapa bisa masuk di tahap terusnya. Terus awalnya nih pas yang karantina 20 besar, aku tuh udah tahu banget gitu loh, kayak oh no, aku sekamar sama orang-orang yang umurnya kayak beda jauh sama aku. Kayak no offense, aku kira itu kayak orang-orang umur 20 tahun tuh aku kira udah yang kayak tante-tante gitu loh. Terus ternyata masih muda-muda banget. Terus habis itu pas aku masuk karantina 20 besar, aku ketemu sama 3 orang yang sangat cantik. Aku nyebelin kadang, tapi sobat baik hati. Terus habis itu kita ngejalanin karantina bareng kakak-kakak 20 besar yang lainnya. Terus habis itu awalnya tuh kayak seminggu awalnya tuh aku pede banget gitu loh guys. Aku kayak aku bisa kok. Padahal kayak pas minggu kedua tiba-tiba evaluasi aku 60. Terus aku dicek. Terus aku kayak oh no. Terus aku ngomong ke mami papi aku. Terus kayak papi aku deh yang kayak kamu kayaknya gak bakal lolos, gak apa-apa lah. Gitu. Udah yang kayak kayaknya gak bakal lolos. Tapi aku kayak enggak kok bisa. Tapi akhir-akhirnya kayak minggu terakhir aku ngomong sama papi kayaknya aku gak lolos ya. Kalau gak lolos ya it's okay ya gitu. Tiba-tiba taunya lolos, tapi gak tahu kenapa. Gak tahu kenapa pas dipuntang pas pengumuman tuh kayak senang tapi sedih juga gitu loh. Ini menggemaskan banget ya Sujin ini ya. Dia bisa loh nangis sambil ngomong, sambil senyum-senyum, sambil ketawa, campur aduk kayak seru banget. Apalagi tuh Sujin? Ada lagi? Terus kayak pas dipuntang pas aku pengumuman aku lolos kayak aku senang. Tapi kayak aku tahu kayak aku juga sedih karena kayak yang lain juga perjuangannya kayak jauh. Terus kayak aku juga daripada aku. Terus kayak aku kadang merasa kayak Aku nambahin ya, jadi mungkin menyederhanakan omongan dia. Ini dari tadi 5-5-nya ngomong sesuatu yang menarik. Ya, Mereka betul. selalu berkesan pada saat pelatihan. Ini Ya. penting. Makanya tadi aku bilang ke Kak Bima kan, we can be winners to movement gitu. Ketika dia bilang dia percaya diri pasti lolos. Ini saya juga salut sama orang tuanya sih. Saya bawa mereka semua ke gunung. Literally gunung, bukan tempat camping, gunung gitu. Jadi isinya cuma alam, binatang sama mereka gitu. Itu diizinin sama orang tua Sujin. Di situ dia belajar banyak. Dan disitulah dia mulai kenal lah alam. Dari situ dia merasa tuh mungkin this is life. Inilah hidup gitu. Hidup bukan bangun tidur, makan, belajar, kamar, bikin TikTok, tidur, bukan. Itulah hidup, itu yang dirasakan mereka semua gitu. Saya kalau dikasih waktu 3 jam nggak kelar-kelar tuh, saya hafal banget tuh si Jen ngapain, si Cindy ngapain, Michelle ngapain, Oci temen garing gue ngapain, Ara ngapain, ngapain, Gita ngapain, Olive ngapain, Yola ngapain, Devi ngapain, gitu kan, Owi ngapain, saya hafal banget gitu. Jadi masing-masing ada perubahannya gitu. Ya jangan deh, nanti I'm talking too much jadinya. Gitu. Tapi seru sih memang ya. Jadi memang di sini kuat banget pesannya dari Weekend Be Winners ini. Gak cuma dari talentanya aja gitu kan yang biasa, tapi juga gimana mereka secara mandiri gitu kan bisa lebih memperdalam lagi gitu mengenal. Mandiri dan mau kenalan sama temannya. Benar. Itu penting. Jadi penting deh. Iya. Bersosialisasi yang ringan itu penting.
Karena khawatir ya generasi pandemi itu banyak yang jadi introvert gitu kan, Iya. karena kelamaan di rumah aja. Gitu. Tapi dengan kegiatan di Weekend Winners ini ternyata benar-benar membangkitkan lagi ya mereka untuk jadi bersosialisasi. Oke, thank you banget, sekali lagi boleh kasih tepuk tangan dong untuk San ya. Ini tapi ada beberapa fakta menarik lainnya yang mungkin aku perlu sampaikan singkat aja. Nih kalau Ata nih usianya 22 tahun tadi ya. Ini berasal dari keluarga bahkan udah 23 sekarang, belum di-update ya ini ya. Berarti udah 23 usianya. Ini berasal dari keluarga yang sangat menyukai dangdut, bener tak? Bener. Bener ya? Terutama dari mamaku. Terutama dari Ya. mama. Ada mama, ada. Ada mamanya hadir, mama. Mamaku tuh tadi kayak udah jalan, tapi ada kakakku, adik aku. Oh, Hai. Oke, makanya tadi dibilang Ata dari kecil udah sering ikut audisi karena ngeliat mamahnya ini ya. Ya, karena emang keluargaku kebetulan papaku juga pemusik, penulis lagu, ada musiknya, ada lagunya. Mamaku juga dari keluarga pemusik juga, dangdut tapi pertama gitu. Oke. Dan aku juga sebenarnya nggak menyangka kalau aku menuruni bakatnya gitu loh, kayak sebenarnya nggak terlalu bagus juga dangdutnya, cuma adalah percik-percikannya gitu. Wah, seru ya. Boleh kasih tepuk tangan untuk Ata. Kemudian Anjian, ini usianya berarti sekarang 18 atau 17, Jian? 17 ya? Masih 17 tahun. Ini walaupun namanya ini terkesan Asia Timur ya, tapi ternyata Jian ini mempunyai darah Betawi asli dari ibunya. Nih orang Betawi asli berarti dia. Namanya bukan Jiun. Oke. Oke, kemudian Nabila umurnya 20 tahun, ini dari Palembang. Dan ternyata kamu udah sempat kerja profesional ya, tadi makanya dibilang ya, bener-bener kerja aja ya. Benar, dan aku kayak tadinya tuh aku dari kecil emang pengen jadi artis kak. Ternyata kesempatannya sekarang. Sekarang Iya. ya. Oke, kasih tepuk tangan dong untuk Nabila. Kemudian Tasya, ya tadi Tasya juga udah sempat sampaikan ya. Ini juga salah satu personil idol grup terkenal yang memutuskan untuk berkarir di dunia girl band ya. Dan tentunya ini sesuai dengan jati diri yang dipilih sama Tasya gitu ya. Oke, terus yang terakhir, Sujin. Kenapa dia dari tadi menggemaskan dengan ekspresinya ya? Ini karena ternyata baru 15 tahun dan waktu ikut audisi tadi 14 tahun usianya ya. Dan jadi ini anggota paling bungsu ya, paling muda, remaja, separuh darah Korea dari papa ya. Kemudian mamanya asli orang Indonesia. Mungkin mau sama pakai bahasa Korea? Ya. Bulgogi kimchi yak. Dimarahin sama papanya di situ. Ada bapaknya ya di belakang sana. Hai papi, hai mami. Di dunia yang serba menakutkan ini digital, jadi memang benar Sujin orang Korea lah, let me present you. Di situ papanya yang lagi gendong berasal dari Seoul. Ya, jadi memang ada ya itu kayak girl band banget gitu karena memang dari sana ya paling banyak. Dan terakhir mungkin untuk menutup sesi ini nih Pak Teguh, terkait dengan animo dari masyarakat gitu ya dengan kehadiran San seperti apa nih? Iya, jadi gitu sih, apa yang saya percayai Kak Bima, kalau kita memang dari internal itu baik ya. Jadi maksudnya dari winner sendiri, mereka San pertama jiwanya udah baik, mau berani tampil itu nyebar. Nah sehingga animonya itu di sosial media rame banget ya girls ya. Di sosial media mungkin kami boleh sedikit berbangga hati, kami jadi bahan omongan gitu di sosial media karena ini sekarang juga live di GoPlay nih. Penontonnya saya rasa juga nungguin banget sih mereka debut kayak apa. Cuman yang paling menarik gitu karena semangatnya kita buat anak muda, nyemangatin anak muda, mungkin boleh dibanggakan sejauh saya tahu ini girl band yang debut aja hari ini tapi udah dapet iklan gitu. Kita sudah menjadi jadi KOL-nya, main KOL untuk Genji Pie. Jadi yang suka makan Genji Pie 1, 2, Genji 1, 2, 3 Genji Pai. Oke, itu sih animonya kami mah. Thank you. Iya, jadi bahkan ini sudah menjadi KOL ya di saat belum debut bahkan ya.
luar biasa ya. Iya, terima kasih puji Tuhan. Oke, terima kasih tentunya untuk Kongguan juga ya, dan sukses sekali lagi untuk San, selamat tentunya untuk Pak Teguh Ya, terima sekali kasih, lagi. Kak Bima. Dan berikutnya kita berikan kesempatan untuk rekan-rekan media, silakan mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali, baik untuk San ataupun juga untuk Pak Teguh, boleh dibantu mic-nya dan sebutkan nama serta dari media mana. Halo, selamat malam. Saya Rangga dari intipsalad.com. Selamat buat San untuk debutnya. Selamat Pak Teguh. Terima kasih. Terima kasih. Untuk anak-anaknya semoga sukses. Mungkin saya mau tanya sedikit, tadi hari ini kan juga merilis single pertamanya, Shine. Shine itu ceritanya tentang apa? Apa yang diangkat? Mungkin proses kreatifnya seperti apa untuk menjalani membuat single tersebut. Lalu buat Tasya, Tasya kan sudah pernah di girl band sebelumnya. Apakah di sini Tasya menjadi apa ya, leader apapun, mungkin bantu menjadi mentor lah, ala-ala mentor, menjadi kakak buat yang lain karena sudah pernah di girl band sebelumnya. Ada nggak sih nilai-nilai di bawah akhirnya dimasukin ke sini juga? Terus sama tadi siapa yang sudah kerja tadi yang dari Palembang? Nabila. Kamu kan sudah memang udah ada keinginan menjadi artis, dan untuk pekerjaan kamu tinggalkan untuk saat ini atau seperti apa? Mungkin terakhir buat Pak Teguh, kedepannya buat dunia hiburan sekarang untuk girl band yang kita tahu, boy band dan girl band mungkin tidak seperti tahun 2000 berapa yang sedang banyak-banyaknya. Nah, Bapak sekarang mengeluarkan, memang sekarang kita lihat yang paling oke JKT. Tapi untuk Bapak, dari Bapak sendiri, apa sih strategi yang akan dilakukan untuk mengangkat teman-teman San ini? Terima kasih, sukses. Terima kasih. Baik, yang pertama mungkin Pak Teguh dulu tadi ya mengenai proses kreatif dari Sai, kemudian sekaligus yang pertanyaan terakhirnya ya Pak. Baik, pertanyaan tentang apa arti lagu Shine, saya akan serahkan kepada San untuk menjawab. Tapi pertanyaan terakhir itu senang banget menggelitik saya buat jawab. Oke, sekarang 2022 menuju 2023, girl band udah nggak seramai dulu. Sekarang ada JKT di sana, gitu. Pertanyaan ini saya tunggu loh Kak, thank you. Jawabannya sederhana, kami itu ada bukan buat ngalahin siapa-siapa Kak. Kami buat ngalahin diri sendiri, gitu. Jadi kami memang mengencourage mereka, mendidik mereka tuh untuk ngalahin diri sendiri. Sebenarnya dari tadi ya, dari saya sebut beberapa nama, ada yang cantik banget postingannya cuma 2. Orangnya di situ saya tunjuk. Sekarang udah mulai posting dan kami memang begitu. Jadi ketika kami merilis produk pertama ini, San tidak bertujuan untuk menyaingi siapa-siapa. Kami ngalahin diri sendiri dulu deh Kak. Terus kami menularkan energinya aja. Nanti menang kalah urusan lain. Jadi itu aja. Terima kasih. Ayo jawab. Baik. San. Nah, kalau misalnya arti dari lagu Shine sendiri itu kita tuh mau mengajak semua anak bangsa untuk bangga dengan karya anak bangsa, lagu-lagu Indonesia yang emang menceritakan tentang identitas kita sebagai anak muda Indonesia gitu ya. Jadi maksudnya itu jangan terus-menerus kita mengikuti arus tren. Cintailah karya dan identitas kita sebagai anak bangsa Indonesia itu. Oke, berikutnya ya Tasya. Sebelumnya ya terima kasih Karangga buat pertanyaannya. Jadi memang ya dari aku di girl band sebelah dan aku yang di tempat aku yang sekarang di San itu memang kalau di sana dulu aku mendapat privilege buat belajar banyak, buat aku belajar jadi performer di atas panggung gitu. Dan memang pengalaman-pengalaman itu aku bawa ke sini itu bukan untuk membanding-bandingkan ya, tapi memang di sini kadang kalau misalnya teman-teman aku di San itu nanya kayak
Tasya ini gimana ya caranya, misalnya kalau misalnya deg-degan di panggung gimana, kalau misalnya aku lagi insecure kayak gimana, kayak gitu-gitu sering banget mereka datang ke aku bisa jawab mereka gitu berdasarkan pengalamanku. Tapi bukan berarti juga aku udah yang paling leader di sini, aku yang paling mentor mereka, karena ternyata banyak banget juga yang bisa aku pelajari dari teman-teman aku di Sun ini yang masih menggebu-gebu, yang masih dengan semangat pertama kali akan naik panggung, itu juga banyak aku contoh dari mereka. Dan kalau untuk manajemen sendiri, kadang-kadang aku suka juga udah di tahap aku bisa berdiskusi sama Dedi, sama Katina, sama teman-teman yang lain soal nantinya kalau di balik layar tuh kayak apa sih gitu. Jadi kesempatan yang aku datang kedua kali ininya itu sangat berharga dan sangat apa ya, kayak ingin aku manfaatkan sebaik-baiknya gitu. Terima kasih. Terima kasih Tasya. Berikutnya Nabila. Oke, terima kasih Kak Rangga atas pertanyaannya. Iya, memang dari kecil tuh aku pengen banget nih jadi artis. Cuman di umur setelah 5 tahun aku tuh kayak mentok gitu. Gimana ya caranya aku jadi artis? Jalannya lewat mana ya? Aku lebih ke gitu sih pertamanya. Terus kayak karena aku mentok, terus aku nggak tahu harus jalannya lewat mana. Akhirnya aku emang nyoba untuk kerja dulu gitu. Terus abis itu akhirnya pas aku nyoba kerja ya gitu aku nemuin jalan. Ya aku juga nggak tahu, mungkin dikasih sesuatu sama Allah untuk kayak jalan menuju aku menjadi entertainer. Ya terus habis itu setelah aku lolos, betul banget aku berhenti kerja dari tempat itu karena aku ingin melanjutkan impian aku di sini dan aku ingin berkarya dan aku pengen banget jadi entertainer yang memberikan energi positif gitu. Oke, terima kasih Nabila. Ada lagi silakan dari rekan media. Bagaimana? Ada satu lagi, boleh sebutkan nama dan dari mana? Terima kasih, saya Ari dari Tabloid Bintang. Mas Teguh, selamat Mas Teguh. Selamat. Kalau melihat Mas Teguh ini identiknya sama Cherry Bell, memang nggak bisa dipisahkan gitu. Iya. Ya, akhirnya melihat teman-teman Sun sendiri, ya ini Cherry Bell juga gitu kan. Nah, ada keuntungan, ada kerugian sebenarnya Mas Teguh kan. Keuntungannya mungkin ya Cherry Bell udah namanya udah besar sekali gitu. Kalau anak-anak dikaitkan dengan Cherry Bell ya bisa angkat juga. Tapi di satu sisi lagi akan jadi beban karena kan dibandingkan terus begitu. Kalau Mas Teguh memposisikan Sun ini sendiri di mana, mungkin sejajar atau seperti apa, mungkin pengganti atau penerus atau seperti apa gitu, mungkin bisa diceritakan. Terima kasih Mas. Gara-gara Mas ini ya langsung nggak ngantuk gue harus konsen jawabnya tuh, pertanyaannya menarik soalnya. Itu benar banget Mas, jadi terima kasih untuk pertanyaan super terkasih. Betul, jadi menganalogikan kalau saya pakai nama Cherry Bell lagi itu bawa beban, itu udah pasti dibandingkan. Tapi kalau misalnya enggak, terus gimana posisinya saat ini? Betul banget, posisinya adalah di sayanya sih Mas. Jadi memang saya mendeklarasikan diri sebagai kreatornya Cherry Bell. Saya bareng Dino waktu itu, dia foundernya. Cuman dari mulai Cherry Bell audisi, lagu, konsep, itu saya buat. Saya harus berani ngeklaim ini gitu. Jadi ketika girl band ini mulai bangkit lagi, bahkan partner-partner di Cherry Bell saya dulu membuat lagi, saya juga percaya diri. Jadi posisinya di mana? Posisinya di bumbunya Mas. Jadi betul sekali, bumbunya tetap iya bentukannya di Cherry Bell lagi gitu. Cuman saya jadi percaya satu hal, saya yakin ketika saya punya visi misi, mata saya masih bagus. Mata dalam arti positif ya Mas, melihat orang masih bagus. Saya dibantu oleh partner dari Adia Group dengan bagus. Jadi posisinya saya menempatkan ini bahkan bukan second layer, bukan penerus, ini hal baru aja. 2012 saya berhasil dengan Cherry Bell, biarkan mereka jadi legend. 2022 saatnya Sun dan saya. Thank you. Oke, mengingat waktu, mungkin ini satu pertanyaan terakhir, silakan. Ya, silakan. Halo, selamat malam. Saya Iksan dari FIFA. Ngomong soal sosial media kan kemarin sempat rame ya. Dibilang gaya berpakaiannya, mohon maaf, dari video dangdut seperti itu ya. Di Twitter kemarin saya tahu. Tanggapan seperti apa? Itu akan mengubah penampilan ke depannya atau emang itu akan dijadikan ciri khas oleh Sun? Terima kasih. Silakan. Melek gue bener langsung. Tadi itu pikirannya udah lapar, udah melek, semua pertanyaannya bagus. Tapi saya mau menantang Sun.
nggak ada ya satu ya big winners sudah terdidik dengan baik 1 tahun. San harus bisa jawab ini. Ayo jawab. Tasya. Kalau dari kita sendiri ya waktu kita baca, kita kan sempat lihat juga ya tuh yang viral itu, ada yang bilang ini kok girl band kayak biduan, kok girl band kayak grup dangdut. Tapi sebetulnya kembali lagi ya, kita sebetulnya bingung kenapa hal itu harus dijadikan sebagai negatif komen. Emangnya ada apa dengan dangdut? Emangnya ada apa dengan jadi biduan? Emang itu hal yang jelek? Kita menganggap itu bukan hal yang menjadi suatu kritikan gitu buat kita. Dan nantinya jawaban apakah itu akan menjadi ciri khas, apakah itu menjadi konsep, apakah kita akan mengubah, nanti kayaknya bisa kakak lihat sendiri di live performance kita setelah ini. Ada yang mungkin mau menambahkan? Cukup ya? Sudah cukup? Ya, gimana? Sudah cukup Mas? Menjawab ya? Thank you banget sekali lagi untuk rekan media yang tadi sudah memberikan pertanyaan. Dan berikutnya mungkin untuk menutup sesi ini kita akan foto ya. Jadi silakan untuk San dan juga, oke, boleh dong foto.